Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah orang yang punya hutang berhak mendapatkan zakat? Memang betul, orang yang punya hutang atau gharim adalah orang yang termasuk di dalam 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap orang yang berhutang otomatis berhak mendapatkan zakat? Baik, kita akan bahas hari ini. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh gharim, orang yang berhutang, sehingga gharim itu berhak mendapatkan zakat. Jadi tidak semua gharim, tidak semua orang yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat. Syarat pertama, seorang gharim, orang yang berhutang harus beragama Islam. Dalam artian dia harus muslim. Nah, syarat kemusliman ini adalah syarat mutlak yang sebenarnya berlaku untuk semua yang berhak atas zakat tersebut. Namun di sini kita tegaskan kembali bahwa orang banyak sering lupa yang hanya kita tanggung dengan dana zakat adalah orang muslim saja. Sedangkan hutang-hutang yang menjadi tanggungan seseorang yang non-muslim maka tidak diambilkan dari dana zakat. Kalaupun kita membantu, kita bisa mengambilkan dari dana-dana yang lain, tidak dari dana zakat. Kemudian syarat kedua, seorang gharim harus bukan dari ahli bait. Ahli bait adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan beliau. Nah, hukumnya tidak diperbolehkan bagi keluarga Nabi SAW untuk menerima harta zakat, meski mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan terlilit hutang gitu. Nah, bagaimana solusinya bagi keluarga Nabi yang mengalami kesulitan secara finansial? Dapat tetap kita bantu, tetapi tidak dengan dana zakat, dengan dana-dana yang lain. Dahulu pernah Rasulullah SAW melihat cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengambil sebuah kurma sedekah, maka Nabi SAW sebagai kakeknya melarang Hasan untuk memakan kurma tersebut dan mengatakan, tidakkah kau tahu bahwa kita ini dilarang memakan sedekah? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hendaknya gharim itu berhutang untuk kebutuhan yang mendasar. Nah, syarat ini adalah syarat yang tidak kalah penting, yaitu bukan hutang sembarang hutang, melainkan hutang untuk memenuhi hajat hidup yang paling mendasar. Demikian menurut pendapat madhab Malikiyah. Adapun hutang bisnis ataupun kebutuhan lain yang sudah melewati kebutuhan paling mendasar, maka tidak termasuk dalam syarat ini. Dan di masa sekarang tidak ada pengusaha sukses kecuali punya utang. Rata-rata biasanya punya utang gitu ya. Meskipun ada juga pengusaha yang tidak punya utang. Nah, pengusaha-pengusaha yang punya utang itu tidak kemudian langsung berhak mendapatkan dana zakat itu. Begitu juga di masa sekarang kita melihat banyak orang kaya yang punya hutang. Kalau kita generalisir, kalau mereka punya hutang berarti mereka berhak mendapatkan zakat. Tetapi syarat ini tidak terpenuhi. Itu harus untuk kebutuhan yang mendasar, bukan untuk kebutuhan kemewahan atau bisnis atau lain-lain. Nah, bahkan sekarang hutang itu justru menjadi simbol kekayaan. Kalau kita melihat di masa kini ya, orang-orang yang dompetnya ada sederet kartu kredit sering diasumsikan, dianggap sebagai orang yang kaya. Padahal kartu kredit itu apa? Kartu hutang. Nah, sedikit. Padahal kalau kita teliti, orang yang menggunakan kartu kredit itu kan belanja atau membayar ini itu. Pada hakikat dia sedang berhutang. Dia sedang membayar dengan pembayaran non tunai, hutang itu. Lantas apakah orang-orang yang punya sederet kartu kredit itu otomatis berhak menerima uang zakat? Kan tidak seperti itu. Jawabannya tentu tidak. Sebab hutang yang membolehkan seseorang berhak menerima zakat adalah hutang yang dilakukan karena keterpaksaan untuk menyambung hajat hidup yang paling mendasar. Karena saking miskin, susah, tidak punya apa-apa, ya kan? Untuk sekedar menghilangkan rasa lapar saja, maka dia terpaksa untuk berhutang. Nah, ketika syarat ini terpenuhi, maka dia berhak menerima harta zakat, dana zakat. Yang keempat, hutang bukan maksiat ya. Syarat yang ini juga nggak kalah penting juga, bahwa hutang itu bukan hutang dalam rangka bermaksiat pada Allah. Maka orang yang berhutang untuk pergi ke prostitusi, orang yang berhutang untuk beli minuman keras, orang yang berhutang untuk membunuh, mencuri, atau untuk modal melakukan usaha yang haram, korupsi, dan seterusnya, maka hutang itu tidak boleh dibayarkan dengan harta zakat. Selanjutnya nomor 5, sudah jatuh tempo. Nah, sudah jatuh tempo ini berarti bila utang itu masih lama jadwal pembayarannya, maka belum boleh diambilkan dari harta zakat. Misalkan seseorang berhutang 10 juta rupiah, maka dia harus membayar hutang 10 juta itu dalam waktu 5 tahun misalkan.
Nah, harta zakat tidak boleh dikeluarkan saat ini karena masih ada waktu panjang, sekitar 4 tahun ke belakang ya, bagi orang yang berhutang tersebut untuk mencari nafkah, untuk mencari pemasukan, menabung untuk membayar utang-utangnya tersebut. Juga bisa dilakukan dengan cara mencicil sedikit demi sedikit hutangnya. Nah, apabila kelima syarat ini telah terpenuhi, maka seorang ghorim, orang yang memiliki hutang itu berhak menerima harta zakat, bantuan dari zakat. Tetapi jika salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, maka ghorim, orang yang berhutang itu tidak berhak mendapatkan dana yang diambilkan dari zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.